Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan cerita-cerita baginda Nabi dalam hadis-hadis beliau. Kali ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad. Ruya Ahmad fil Musnad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi Muhammad bersabda, Inna Yunusa alaihi salam kana wa'ada qaumahu al-'adzab. Nabi bercerita tentang Nabi Yunus yang mengancam atau menjanjikan kepada kaumnya akan turunnya azab. Wa akhbarahum, dan Nabi Yunus menginformasikan kepada mereka, annahu ya'tihim ba'da thalathati ayyam, menginformasikan bahwa azab itu akan datang setelah 3 hari. Tsumma tazalahum, lalu Nabi Yunus meninggalkan mereka. Setelah mengatakan akan datang azab dan azab itu akan datang setelah 3 hari, Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan kaumnya. Fafarraqu baina kulli walidatin wa waladiha. Karena ada ancaman dan informasi dari Nabi Yunus itu, maka kemudian kaumnya memisahkan antara anak-anak dengan ibunya. Mereka takut akan datangnya azab. Dipisahkan anak dari ibunya. Begitu juga hewan-hewan. Dalam cerita yang lain itu disebutkan hewan-hewan ternak juga dibawa ke lapangan. Antara anak dengan induknya itu dipisahkan. Tsumma kharaju faja'aru ilallahi ta'ala wastaghfaru. Kaumnya Nabi Yunus keluar rumah, kumpul di lapangan dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Fakaffallahu anhumul azab. Karena mereka ini berkumpul, keluar semua dari rumah dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, maka azab yang dijanjikan sama Nabi Yunus itu tidak jadi turun. Wa qada Yunus alaihi salam yang tadhirul azab. Tapi Nabi Yunus tuh masih nunggu-nunggu tuh. Kok azabnya belum datang-datang ya? Ditunggu sama Nabi Yunus. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala enggak jadi diturunkan. Karena mereka sudah beristighfar. Falam yaro syai'an, ditunggu sama Nabi Yunus, azabnya enggak datang dan Nabi Yunus enggak ngelihat apa-apa gitu. Enggak ada kejadian apapun. Wa kana fi syari'atihim, ini di dalam syariatnya Nabi Yunus ya, dalam hukum yang dipercayai oleh kaumnya Nabi Yunus, man kadzaba wa lam yakun lahu bayyinatun qutil. Barang siapa yang berbohong, mengatakan sesuatu, menjanjikan sesuatu, kok enggak kejadian, itu dianggap berbohong. Dan orang yang berbohong enggak bisa ngasih bukti, kutil, harus dibunuh. Nah, Nabi Yunus kan sudah terlanjur menjanjikan itu. Akan datang azab setelah 3 hari. Ternyata nggak datang-datang. Ya. Maka kena itu Nabi Yunus tentang hukum ini. Fantalaqa mughadiban. Lalu kemudian Nabi Yunus pergi mughadiban, dalam keadaan marah. Ya, marah karena yang dijanjikan ternyata nggak turun. Marah juga karena Nabi Yunus bakal mendapatkan ancaman ini, ancaman dihukum, dibunuh.
hatta ata qauman fi safinatin. Nah, ketika pergi dalam keadaan marah lalu ketemu sama kapal. Ya, ketemu sama kapal. Dan nggak ada kapal lain kecuali kapal itu. Biasanya banyak kapal di situ, tapi udah pada pergi. Nggak ada yang tersisa kecuali satu kapal itu aja. Fahamaluhu wa arafuhu. Maka Nabi Yunus mendapatkan tumpangan di kapal itu dan orang-orang di situ mengenal Nabi Yunus. Ya. Kenal sama Nabi Yunus. Falamma dakhala safinata rokidat. Tapi ketika Nabi Yunus masuk ke dalam kapal itu, tiba-tiba kapalnya jadi tergenang. Ya. Kayak ada airnya, kayak bocor gitu. Ya. Wasufunu tasiru yaminan wa shimalan. Kapal itu kan kalau kita tumpangin harusnya dia tenang. Ya. Setelah ada Nabi Yunus, kapalnya jadi oleng. Kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu ya. Dan ada genangan air di dalam kapal itu. Faqala ma bala safinatukum. Nabi Yunus kemudian bertanya, ini kapal kamu kenapa? Kapal kalian kenapa? Qalu, orang-orang mengatakan manadri. Kita juga nggak tahu nih ada apa dengan kapal kami. Biasanya nggak kenapa-napa. Qala walakinni adri. Nabi Yunus kemudian mengatakan, tapi saya tahu ini ada sesuatu apa saya tahu. Apakah sesuatu itu? Kata Nabi Yunus, inna fiha abdan abaqu min rabbih. Saya tahu karena di dalam kapal ini ada seorang hamba dan hamba ini sudah nakal sama Allah Subhanahu wa taala. Karena di kapal ini ada seorang hamba yang dia menjadi buronannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang itu? Nabi Yunus sendiri gitu. Ya kan? Nabi Yunus sendiri. Wallahi la tasiru hatta talqauhu. Dan kapal ini nggak mungkin bisa jalan dengan tenang gitu ya, kecuali kamu lemparkan orang itu. Orang yang sudah durhaka atau orang yang sedang kena marah sama Tuhannya itu. Kalau kamu lemparkan baru kapal ini bisa jalan dengan tenang gitu. Beberapa versi kita sering dengar kapalnya terlalu penuh beban gitu. Tapi versi ini menurut saya lebih menarik gitu. Menarik ini. Kapal itu menjadi oleng gara-gara ada orang yang durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Qalu, ketika Nabi Yunus memberikan usulan supaya orang itu dibuang, mereka menanggapi, qalu amma anta wallahi ya nabi Allah la nalqiq. Kalau yang dimaksud orang yang sedang menjadi buronan Tuhan itu adalah engkau wahai Nabi Nabi Yunus, wallahi kami nggak akan lemparkan engkau. Karena ini orang terhormat. Orang-orang pada paham bahwa Nabi Yunus ini orang terhormat, nggak mau dilempar. Faqala lahum Yunus alaihi salam. Maka kemudian Nabi Yunus mengatakan, iqtara'u, kalau kayak gitu diundi aja. Ya, diundi. Dicatat siapa namanya, ada Pak Rifki, Pak Nur Hadi, Pak Mimu, dicatat. Kemudian diundi. Faman quri'a falyaqa. Maka undian yang keluar, siapapun itu nama yang keluar, orang itu harus dilemparkan dari kapal ini. Faqtara'u faquri'a Yunus thalatha marrat. Maka ketika diundi 3 kali, nama yang keluar selalunya adalah nama Nabi Yunus. Ya. Fawaqa'a waqad wakkalallahu azza wa jalla bihil hut. Maka kemudian Nabi Yunus menceburkan diri ke dalam lautan. Ketika Nabi Yunus menceburkan diri ke dalam lautan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ikan yang sangat besar. Kalau menurut Imam Ibnu Mas'ud, besarnya ikan ini itu kalau ikannya lewat ya syuqqul bahar. Lautan itu kayak terbelah gitu ya. Nah, kalau dengan
biasa nyebrang antar pulau gitu ya, dari pulau Jawa ke pulau Sumatera ke Lampung, itu kapalnya gede-gede, dan ketika kapal lewat itu lautan kayak terbelah, nggak kayak getek lah ya. Kalau getek itu kan di lautan, laut kayak nggak terbelah, jadi memang ini ikannya besar sekali. Falamma waqa'a ibtalahu fa'ahwa bihi ila qararil bahri. Maka begitu Nabi Yunus nyemplung, langsung ditelan sama ikan besar itu, dibawa ke dasar lautan, sampai ke bawah ke dasar lautan. Ketika di dasar, apa yang terjadi? Ketika di dasar lautan, fasami'a Yunusu alaihi salam tasbihal hasa. Ketika di dasaran lautan itu, Nabi Yunus mendengar kerikil-kerikil, batu-batuan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Yunus juga terinspirasi untuk bertasbih. Di dalam Al-Qur'an disebutkan fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ayatnya mengatakan fanada fil dhulumat. Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang banyak. Ya. Kegelapan yang banyak itu gelap apa aja? Zulumatun salasun. Ada 3 kegelapan. Yang pertama adalah gelap karena berada di dalam perut ikan. Yang kedua adalah zalamatul bahri. Dia gelap karena ada di dasar laut. Yang ketiga adalah wazalmatul al-laili. Kejadian ini terjadi ketika malam hari. Berarti kan kuwi peteng dedet nih. Wis ning jero perut ikan, di dalam laut, waktunya juga malam. Maka Al-Quran mengatakan fanada fil dhulumat. Ya. Nah, karena Nabi Yunus ini berdoa, bertasbih dengan Allah ilaha illa subhanaka Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tertentu memerintahkan kepada ikan ini untuk memuntahkan Nabi Yunus. Tsumma alqahul hutu kahai'atil farhi al-mam'ud. Jadi ketika Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan, keadaannya itu seperti anak ayam. Ya, seperti anak ayam alladzi laisa alaihi rish. Anak ayam yang enggak ada bulunya. Nah, beberapa versi itu mengatakan Nabi Yunus kulitnya sakit gitu. Terkena sakit kulit. Kalau di dalam hadisnya dikatakan seperti anak ayam yang tidak ada bulu, ya. Kulitnya sakit, sakit kulit. Ketika Nabi Yunus itu dikeluarkan sama ikan tadi, fa'anbatallahi alaihi syajaratun min yaqtin. Di tanah Nabi Yunus itu keluar, ya kan, dimuntahkan tuh, dikeluarkan sama ikan tadi, berada di daratan. Nah, di daratan itu ada pohon min yaqtin, ya, pohonnya itu kayak menyerupai labu gitu ya. Fakana yastadhillu biha au yusibu minha fayabisat. Ketika ada pohon itu di daratan, yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah berteduh di bawahnya, ngadem, berteduh di situ, ya. Sampai lama. Dikatakan bahwa yang beliau makan buah itu, ya, dimakan terus sama Nabi Yunus sampai akhirnya Nabi Yunus sehat kembali. Tapi pohonnya itu fayabisat, pohonnya kering, sampai kering itu, layu, mati. Fabaka 'alaiha hina yabisat. Ketika pohonnya kering, Nabi Yunus nangis. Ditangisi pohon itu sama Nabi Yunus karena ya mungkin pohonnya juga sudah berjasa gitu ya, menyelamatkan hidupnya Nabi Yunus. Maka kemudian ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
kepada Nabi Yunus, atabki ala syajaratin an yabisat, apakah kamu akan menangis gara-gara satu pohon menjadi kering? Wala tabki ala mi'ati alfin aw yazidun, tapi kamu nggak pernah menangisi ada 100.000 orang, bahkan lebih dari 100.000 orang, arotta antahlikahum, yang kamu berharap 100.000 orang atau lebih ini diadab, dihancurkan. Masa gara-gara pohon kering aja kamu nangis? Ini ada 100.000 orang, kamu minta sama aku, kamu berharap agar orang ini dihancurkan dan kamu nggak nangis. Masya Allah tuh. Allah tuh rahmat sekali sama manusia, gitu ya. Rahmat sekali sama manusia. Lalu setelah Nabi Yunus itu sehat, fakharaja, keluar ya, jalan, fa idza huwa bi ghulamin yar'a ghanaman. Lalu beliau ketemu sama anak muda sedang mengembala domba. Faqala mimman anta ya ghulam. Anak muda itu ditanya sama Nabi Yunus, kamu dari mana? Asalmu dari mana? Qala min qaumi Yunus, katanya. Saya datang dari tempat Yunus ada. Jadi si anak muda ini nggak kenal Nabi Yunus. Ya. Kamu dari mana? Saya pokoknya dari tempat yang dikenal, tempat itu ada nabinya, nama nabi adalah Nabi Yunus. Qala fa idza raja'ta ilaihim, kalau kamu nanti balik lagi ke tempat sana, fa aqri'uhumus salam, saya nitip salam untuk warga di sana. Wa akhbirhum, dan katakan kepada mereka, annaka, bahwa kamu wahai anak muda penggembala kambing, laqita Yunus, kamu ketemu sama Yunus. Faqala al-ghulam, anak muda ini kemudian bertanya, intaku Yunus, kalau memang kamu itu Yunus. Jadi anak muda ini nggak kenal. Kalau memang kamu itu Yunus, faqad ta'lam annahu man kadhiba wa lam yakun lahu bayyinatun qutil. Kalau kamu memang Yunus, kamu paham ada syariat, ada hukum. Barang siapa yang mengatakan sesuatu dan ternyata dia bohong dan dia tidak bisa membuktikan, maka dalam syariat Yunus dia harus dibunuh. Ya kan? Faman yashhaduli, kalau kayak gitu tolong kasih saya saksi. Tolong kasih saya bukti bahwa kamu itu memang Yunus. Karena di negaranya itu, di wilayahnya itu, orang-orang sudah sepakat bahwa Yunus sudah apa? Sudah mati, sudah meninggal, ditelan sama ikan. Itu orang semua muttafaq alaih kayak gitu. Orang sepakat bahwa Yunus ini udah nggak bisa selamat. Siapa coba yang bisa selamat? Ditelan sama ikan segede itu kan? Makanya si anak muda ini bilang, kalau saya mengatakan kepada kaum saya, kepada masyarakat bahwa Yunus masih hidup, pasti saya dianggap bohong. Dan kalau saya bohong, konsekuensinya saya dibunuh. Maka saya perlu ada bukti. Qala tashhadu laka hadhihi syajarata wa hadhil buq'ah. Jadi pas keduanya berkomunikasi, itu ada pohon dan ada gundukan tanah. Kata Nabi Yunus, pohon ini sama tanah ini nanti akan jadi saksinya. Apa kata si anak muda? Faqala al-ghulamu li Yunus murhuma. Kalau gitu suruh mereka bersaksi dulu. Saya nggak yakin kalau pohon sama gundukan tanah bisa bersaksi. Suruh mereka bersaksi. Faqala lahum Yunus alaihi salam, maka kemudian Nabi Yunus memerintahkan kepada keduanya, idza ja'akum hadzal ghulamu fashhada lahu. Kalau nanti anak muda ini datang lagi kepada kalian, kamu jadi saksi ya. Qalata na'am, kata pohon sama tanah itu bisa jawab, iya katanya. Coba jenengan ngomong tuh sama talting, apa ngomong karo turut dalan ngomong coba, orang sing jawab ora. Ternyata pohon itu bisa. Ya, na'am katanya, na'am. Maka kemudian faraja al-ghulamu ila qaumihi. Maka anak muda ini pulang ke kampungnya, wa kana lahu ikhwah, dan dia punya saudara-saudara. Fakana fi man'atin. Nah, saudaranya ini agak kayak pejabat gitulah. Maka dia punya proteksi, ya. Bisa dilindungi ordal. Saudara-saudaranya itu jadi pejabat ordal. Fa'atal malik, maka kemudian si anak muda ini ngedatangin rajanya. Faqala inni laqitu Yunus. Kata anak muda, saya
ketemu sama Yunus. Wa huwa yaqra'u alaikumussalam, dan dia nitip salam. Apa kata si rajanya? Fa amara bihil maliku ayyuqtal. Langsung kata rajanya, bunuh anak muda ini. Karena dia pasti sudah bohong. Yunus sudah mati kok gitu. Faqala innalahu bayyinah. Tapi saudara-saudaranya bilang enggak, dia punya bukti katanya. Dia punya bukti. Dia bisa membuktikan itu. Fa arsala ma'ahu fantahu ila syajarah wal buq'ah. Maka kemudian anak muda sama pegawai-pegawai kerajaan pergi menemui pohon tadi sama tanah tadi. Faqala lahumal ghulam, anak muda bilang sama keduanya, nasyattukuma billah, saya bertanya kepada kalian berdua atas nama Allah Subhanahu wa taala, hal ushhidukuma Yunus, atau hal ushhidukuma Yunus, kamu bisa nggak menjadi saksi bahwa saya ketemu sama Nabi Yunus? Qalata, keduanya jawab na'am. Jadi ini pohon ini cuman bilangnya na'am aja nih dari tadi nih. Sama Nabi Yunus bilangnya na'am, sama anak muda itu juga bilangnya na'am. Kalau dengan bahasa Arab taunya na'am berarti ya kayak gitu. Faraja al-qaum mad'urin, maka anak muda sama masyarakat tadi pulang kembali dalam keadaan ketakutan. Yaquluna tashhadu laka syajarah wal ard. Terus masyarakatnya pada bilang, ya, yang nganter anak muda itu pada bilang, ini orang hebat nih. Orang hebat, karena pohon sama tanah aja bisa bicara, bisa bersaksi. Coba Pak sih kali-kali jenengan dongeng karo wet sama pohon sama apa, bopong-bopong semaur gitu kan. Gue ada semaur, stop artinya kelas. Karena begini Pak, setelah masyarakat itu tahu dan rajanya tahu bahwa anak muda ini bisa komunikasi sama pohon, apa yang terjadi? Fa'ataul malik fahaddatsuhu bima ra'au. Mereka mendatangi raja dan menceritakan apa yang mereka lihat. Fatanawalal maliku yadal ghulam. Maka kemudian si raja itu gandeng tangan si anak muda. Rajanya gandeng tangan anak muda. Fa'ajlasahu fi majlisihi. Si anak muda tadi didudukkan di singgasananya. Wa qala anta ahaqqun bihadzal makan minni. Kata rajanya, kamu lebih berhak untuk duduk di singgasana ini daripada saya. Rajanya turun tahta Pak, gara-gara dia bisa bicara sama pohon. Makanya saya mewasiatkan kepada jenengan, coba minimal ono RT lah saya mudun lumayan. Apa ketua DPD ora apa-apa. Wa aqama lahum amrahum dzalikal ghulamu 40 sanah, dan dia berkuasa di situ sampai 40 tahun. 40 tahun. Ya, tadinya dia cuma penggembala kambing. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari hadis tadi ya. Hadis tadi mengajarkan kepada kita bahwa Nabi itu masih memiliki sisi manusianya. Dan sisi manusia itu ada karakter-karakter tertentunya. Ya. Kalau kita lihat ya, nabi-nabi itu kan karakternya nggak sama. Kalau dari cerita tadi, kira-kira Nabi Yunus tuh karakternya lebih dominan apa ya? Apa? Kan dia, bahkan Al-Quran mengatakan, fadhahaba mughadiban. Dia pergi dalam keadaan marah. Jadi Nabi Yunus tuh sifat dominannya gampang emosi. Dan itu juga terjadi sama Nabi Musa. Nabi Musa itu kan juga gampang emosi. Ada orang tempeleng aja udah langsung kelekar gitu kan. Coba sih Pak, coba. Iya. Nabi Musa ketika beliau diminta untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala, turun lagi kepada kaumnya, ternyata kan kaumnya udah menyembah al-ajal, anak lembu gitu ya. Anak lembu, kan Nabi Musa marah. Kemarahannya Nabi Musa itu gimana coba? Saking marahnya Nabi Musa, Al-Quran mengatakan Nabi Musa tuh narik jenggotnya. Jenggotnya siapa? Nabi Harun. Ditarik Pak. Yang ditarik itu bukan tangannya, bukan bukan rambut kepala, tapi
jenggotnya itu kan udah gitu ya. Maka Nabi Harun mengatakan, ya bena la ta'khudh bi ra'si wala bi lihyati. Jangan dong saya ditarik-tarik kayak gini, jangan emosi-emosi amat gitu. Ya. Dan para sahabat juga begitu, memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda gitu ya. Ketika ada tawanan perang Badar. Di perang Badar umat Islam berperang sama kafir Quraisy. Lalu ada yang ditawan. Kan Nabi nanya sama sahabatnya, ini tawanan ini mau digimanain gitu. Tawanan ini mau dibagaimanakan. Kalau kata Abu Bakar, ditukar aja lah gitu ya. Ditukar. Kalau kata Umar apa? Bunuh gitu. Bunuh. Beda kan jawabannya. Abu Bakar pakai solusi yang apa? Yang kalem gitu ya. Umar enggak, hazm dia, tegas, bunuh aja. Maka kata Nabi apa? Nabi kemudian menyerupakan Abu Bakar itu mirip Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kaumku ini engkau azab, sesungguhnya mereka ini hamba-hambamu. Engkau juga yang menciptakan mereka. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau ya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim. Kalau gampangannya bahasa kita, ya Allah jangan diazab ya Allah, dia hambamu, mendingan dimaafkan. Itu Nabi Isa ketika ketemu sama kaumnya, minta dimaafkan aja, maafkan aja dia ya Allah. Tapi Nabi Nuh apa? Ketika umatnya membangkang, apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh mengatakan, Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, tolong ya Allah bersihkan bumi ini dari orang-orang kafir katanya. Berarti Nabi Nuh mintanya diazab semua, habisin aja ya Allah, jangan sisakan ya Allah satupun gitu. Tapi kalau Nabi Isa mintanya diampuni. Karenanya Nabi mengatakan Abu Bakar itu mirip Nabi Isa, sementara Umar bin Khattab itu mirip Nabi Nuh gitu ya. Nah, maka perbedaan karakter itu perlu kita hargai juga gitu ya. Yang penting itu karakter itu tidak membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang buruk ya, yang maksiat gitu. Keburukan-keburukan, kalau kita beralasan karena karakter saya memang kayak gini gitu, nggak bisa. Kenapa kamu ngebunuh orang? Ya karena karakter saya emosional, nggak bisa. Ya, ada yang namanya ya karakter itu perlu dididik. Gitu. Dan karakter itu kan bisa dididik. Karakter itu bisa dirayu juga. Ada win-win solution kita sama karakter kita. Baik, hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa yang bisa mengangkat azab itu adalah apa? Taubat. Kan begitu ya. Ini yang menjanjikan Nabi loh. Yang menjanjikan bahkan Nabi bakal turun loh azab setelah 3 hari. Ternyata karena mereka kaumnya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, azabnya nggak jadi turun. Maka kaidah yang kedua adalah bahwa takdir buruk itu, takdir jelek itu juga bisa ditolak dengan doa. Makanya ulama itu mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya menulis kepada kita itu 2 takdir. Ya. Satunya adalah takdir buruk. Tapi kalau kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, takdir buruk itu akan diganti dengan takdir yang kedua. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bakal kena azab. Tapi kalau kita mentajdid taubat, azab itu nggak jadi turun. Jadi yang diinformasikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus itu adalah takdir yang pertama. Akan datang azab kepada kaummu setelah 3 hari. Tapi Allah punya takdir kedua. Takdir keduanya adalah kalau mereka tobat, azabnya tidak akan saya turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang belum diketahui sama Nabi Yunus. Maka beliau kan marah. Marahnya tuh apa ya?
ini gimana sih kok nggak jadi gitu. Kok nggak jadi gitu. Ora sido ini ya. Bahkan kan beliau terancam dibunuh gitu. Aku wis ngumumke gitu kan. Wis tak umumke padahal ternyata ora sido gitu. Nah, resikonya Nabi Yunus itu bukan hanya sekedar malu, tapi resikonya adalah nyawa. Di syariatnya kan begitu. Dianggap sebagai pembohong, dibunuh. Baik, lalu selanjutnya hadis ini juga mengajarkan kepada kita undian, Bapak Ibu sekalian. Kan tadi kan akhirnya diundi itu, dan 3 kali keluarnya nama Nabi Yunus. Undian itu memang nggak ilmiah, kan nggak ilmiah itu undian, tetapi bisa menjadi solusi yang solutif, ya. Menjadi solusi yang solutif. Ini angel-angel harus diundi baik kayak gitu kan, daripada poseng gitu kan, ngomong kok kiye dikirone beloni sing iki, ngomong sing iki dikironi beloni sing kene, wis diundi bae wis. Akhirnya kan legowo kabeh. Ndak ndaruh kok arane yo. Ndak ndaruh. Ya udah diundi aja. Dan Nabi kan juga begitu. Ketika Nabi mau pergi keluar perang gitu, Nabi mau ngajak istrinya yang mana itu sama Nabi juga diundi. Karena kalau Nabi ngajak si A, nanti dikiranya pilih kasih. Ngajak si B dikiranya lagi sayang sama si B. Ngajak si C, nanti yang lain nggak suka gitu. Maka dengan cara diundi itu, ya udah itu menjadi solusi itu. Hal yang sangat sederhana, tapi bisa diterima oleh semuanya. Gitu ya. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam hal apapun selama tidak bertujuan untuk yang buruk gitu ya. Diundi, tapi kui misalkan piye? Ngisi pilihan ganda tapi diundi oleh ora kuwi. Nek biyen kan ngitung kancing A B C D lagi nek saiki diundi bae. Ning jerone ana A, ana B, ana C, ana D, nek sing kuwi aja ora. Sing kuwi aja. Itu karena akan berdampak gitu. Ini pada hal-hal yang tidak berdampak dan undian itu bisa berlaku untuk dijadikan solusi gitu ya. Untuk dijadikan solusi. Baik. Ya, kalau kita punya program ya sama keluarga misalkan mau perginya kemana nih? Ke Sigandu ya, atau ke apa pantai Kalongan ki apa rane? Selamaran, siji maneh apa TWL po? TWL ki singkatan dari Taman Wisata Laut, nah Pasir Kencana. Wis pokoknya paning laut-laute ini mumet dhewe kan, wis dundi bae wis kowe. Kan ora apa-apa kowe. Ternyata metune Laut Mesir kowe. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, lalu selanjutnya hadis ini juga mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki takdir, kekuasaannya besar sekali. Harusnya secara logika manusia, Nabi Yunus itu masih hidup nggak? Enggak. Dan semua orang di kampungnya juga sepakat Nabi Yunus sudah mati. Tapi kan kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas itu semuanya. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika dibakar, saking besarnya api itu kan orang lemparnya Nabi Ibrahim nggak deket Pak, tapi dilempar pakai ketapel gitu dari jarak jauh saking panasnya. Iki nek Nabi Ibrahim ning ngarep kono terus dibalang ke aku yo melu kobong. Makanya dari jarak yang jauh pakai ketapel. Harusnya Nabi Ibrahim hangus di situ. Tapi kan ternyata enggak. Maka kita jangan pernah lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa di atas pikiran manusia. Ada banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini di luar logika manusia. Di luar logika manusia. Kalau kita pikir ya kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, kita banyak kok ketemu hal-hal yang di luar hitungan manusia. Ya, ternyata bisa. Saya dulu pernah Pak pulang ngaji dari Limpung, ya, dari Limpung itu malam-malam, terus bawa madu, ya, bawa madunya itu pakai botol marjan, ya, berarti madu ora pati olarang kan, nggak botol marjan. Madunya saya taruh di tas,
tasnya saya taruh di depan untuk ini kan nahan angin gitu ya. Di depan terminal tuh musim hujan ada jeglongan Pak. Kaya nengone pekalongan info kayak sih kok kae yo. Kejeglong tibone kok iki Pak. Nah, tibone tengkurep. Kuwi madune ke mlarah-mlarah, belenge yo pecah. Alhamdulillah aku sih urip. Alhamdulillah aku nggak ada apa namanya pecahan beling yang nusuk gitu ya, yang nusuk. Nggak apa? Nggak luka. Terus aku ditolong Pak, ditolong sama ibu-ibu atau mbak-mbak gitu, ibu-ibu kayaknya 2 orang. Jadi aku wis atang-atang wis ning tengah apa arane? Ning tengah dalan gitu. Wong lewat jret, mobil lewat jret terus ana wong nolong. Ternyata dia malam-malam kayak gitu kerjanya di mana itu? Di depan stasiun tuh ada apa namanya? Depan ini terminal Dupan, kerjanya di Dupan. Kita nggak pernah tahu ya kita ini ditolong sama siapa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.